Ya, teman-teman trainer semua, kali ini kita akan membahas tentang scientific benefits of resistance training. Ini mungkin elemen modul yang tidak perlu dihafal atau bagaimana ya, dan mungkin nggak muncul juga di ujian, lebih kepada beberapa hal temuan ilmiah yang menguatkan kita semua bahwa kita berada di profesi yang tepat, profesi yang tanda kutip menyembuhkan, ya. Karena sembuh itu adalah domainnya fisik manusia, tubuh manusia, bukan domainnya siapa-siapa, ya. Jadi memiliki kemampuan sembuh secara alami adalah kemampuan dari sananya, ya, anugerah yang maha kuasa kepada tubuh manusia. Dan fitness, terutama dalam hal ini kegiatan latihan beban yang menjadi intisari dari pekerjaan seorang personal trainer, karena pada baliknya kita semua hanya akan lebih kepada membantu klien kita saat mereka berada di dalam gym, ya. Dan semua itu ternyata latihan beban banyak sekali membantu dalam penyembuhan, dalam mencegah dan memperbaiki keadaan atau keluhan-keluhan kesakitan yang ada. Jadi bayangkan kalau powerfulnya latihan beban digabung lagi dengan powerfulnya nutrisi yang tepat, kita akan memiliki peluang untuk hidup lebih panjang dan hidup lebih sehat. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, perspektif on active aging, ya, ini adalah grafiknya. Sementara kita lihat sendiri bahwa ada dua nih kemungkinan. Ceritanya, kalau kamu memiliki pola hidup yang sehat, maka garisnya adalah yang biru. Tetapi kalau Anda tidak memiliki pola hidup yang sehat, arahnya ke yang krim atau oranye ini. Kita bisa melihat bahwa bahkan dengan melakukan upaya hidup sehat pun sebenarnya terjadi penurunan. Apalagi yang tidak mau mengupayakan hidup sehat. Dan kebanyakan dari klien kita atau siapapun di sekitar kita mungkin sedang berada di area ini. Jadi mumpung masih bisa, ya, mumpung belum ada di yang namanya ambang penyakit, ambang disabilitas, dan ambang disfungsi, mumpung belum ke sana, yuk dibawa naik ke sini untuk menikmati usia harapan hidup lebih panjang dan juga kualitas hidup yang lebih baik, plus health span, tahun-tahun yang kita habiskan dalam hidup yang sehat, dalam tubuh yang sehat bisa lebih panjang. Ya, this never gets mentioned enough, saya rasa. Karena mereka rata-rata mungkin berpikir ngapain olahraga, ngapain jaga pola makan, nanti juga mati gitu ya. Mohon maaf, maksudnya sedikit lebih keras seperti mungkin pernyataan orang-orang seperti itu. Ya, kalau bersyukur kita memang bisa memiliki umur yang sama panjangnya dengan mereka yang berolahraga atau dengan mereka yang memiliki pola hidup yang lebih sehat. Tetapi bayangkan, kalau ternyata sudah ada di sini, apa yang terjadi di sini? Biaya hidup yang meningkat karena pengobatan, medikasi, dan hal lain-lainnya yang menjadi life support untuk hanya bertambah usia dan jangan meninggal. Dan ujungnya kita tahu, walaupun umur lebih panjang, tapi diisi dengan tahun-tahun terakhir, bisa belasan karena teknologi medis yang semakin canggih, mungkin menjadi belasan tahun, tetapi kan potensi terhamburnya banyak kekayaan yang kita kumpulkan waktu muda dengan susah payah sangat besar. Makanya mumpung masih begini, yuk kita promosikan kepada orang-orang, lakukan latihan beban sebagai salah satu kegiatan yang esensial. Ya, bukan lagi kebutuhan atau keperluan, tapi seolah-olah perlu enggak, bukan. Tapi ini sudah di level wajib.
gitu ya. Dan I'll show you why. Ini kembali lagi untuk mengingatkan saja bahwa latihan beban adalah upaya, kalau yang maksimal adalah upaya untuk terus menimbulkan constant tension di sini. Bahkan relaksasi otot di sini saja mungkin tidak terjadi. Karena apa? Misalnya di sini ada kabel dan beban, sehingga si muscle ini akan selalu berkontraksi seperti ini untuk jangka waktu yang cukup lama sewaktu berolahraga. Dan karena konsepnya di sini ada mitokondria yang mencoba mengurai glikogen otot untuk menjadi ATP untuk dibakar, maka terjadi pengosongan gula yang luar biasa di sini. Ya, seperti sistem yang saya jelaskan dalam sistem energi dalam modul membuat program latihan. Jadi teman-teman bisa connect the dots di sini, ya. Dengan adanya kontraksi otot seperti ini, manfaatnya luar biasa. Ini adalah sambungan saraf, berarti hubungan otot, menggerakkan otot secara intensif dan maksimal, melatih otak kita untuk tetap memiliki kemampuan koneksi neurons dan sinapsis yang bagus, ya. Kita lanjut sekarang, manfaat latihan beban untuk peningkatan metabolisme dan pelangsingan. Nah, membantu untuk melangsingkan tubuh. Ada yang dikenal sebagai yang namanya IPOC, ya, konsumsi oksigen pasca olahraga, yang ternyata ditemukan lebih tinggi pada para pelaku latihan beban daripada pelaku aerobik. Ya, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Jadi pada dasarnya konsumsi oksigen pasca olahraga meningkat paling banyak dan paling lama pada latihan dengan intensitas tinggi dengan interval yang berarti apa? Latihan beban. Latihan beban intensitas tinggi dengan beban, dan setiap satu set istirahat antar set jadi intervalnya. Konsumsi oksigen yang meningkat. Kalau konsumsi oksigen meningkat, pembakaran hampir mirip nggak dengan sistem pembakaran aerobik saat kita melakukan kegiatan aerobik yang 60-80% maksimal di fat burning zone. Jadi ini adalah satu kesempatan unik setelah berlatih dengan beban, tubuh kita bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Karena apa? Oksigen padanannya adalah dengan lemak. Ya. Misalnya sama seperti mobil ya atau kendaraan, supaya si lemak bensin, minyak ya, bahan bakar minyak, si lemak itu bisa terbakar harus ada oksigen ya. Harus ada oksigen yang masuk. Jadi sama juga di sini ya, dalam tubuh kita sistem aerobik adalah sistem aero, pembakaran lemak aero dengan oksigen ya. Jadi dengan latihan beban kita nggak lagi bicara tentang membakar lemak sewaktu olahraga, tapi kita juga membakar lemak, berbicara tentang membakar lemak sewaktu tidur, sewaktu istirahat, sewaktu bengong, gitu ya. Jadi udah saya rasa lebih canggih. Kemudian acute effects of exercise, ya, hanya dengan sekali latihan saja, mitokondria si dapur sel yang memasak semua energi dari karbohidrat, dari lemak ya, menjadi energi kalori ya, kalori, kilokalori ya, itu semua memang ternyata bisa terjadi bertambah banyak, biogenesis terjadi dan hidup ya, berarti dibuat lebih banyak jumlahnya. Bayangkan kalau misalnya satu sel dalam tubuh kita termasuk sel-sel otot, sel otot nama lainnya adalah serabut otot. Ya, dalam serabut otot kita memiliki banyak mitokondria. Berarti pembakaran kita meningkat karena dapur pembakarannya lebih banyak. Ya. Bahkan mitokondria yang banyak juga akan membantu, sangat mendukung sekali terhadap yang namanya bahan bakar bagi sistem kekebalan tubuh. Kita mengetahui bahwa ternyata olahraga juga, nanti di slide berikutnya ada ya, slide berikutnya,
bahwa olahraga karena sirkulasi darah yang lebih tinggi dan sel kekebalan tubuh kita yang ada kebanyakan juga di dalam darah ikut berrotasi, tersirkulasi dengan lebih deras, sehingga terjadinya namanya peningkatan patroli kekebalan tubuh. Nah, sudah peningkatan patroli kekebalan tubuhnya dapat dari pompa jantung dan pompa darah yang bagus, ternyata si sel kekebalan tubuh ini juga memiliki daya tempur yang panjang, yang lama. Gitu, ibaratnya nggak gampang capek sistem kekebalan tubuhnya. Dan bahkan bisa bertempur lebih lama, ibarat punya bahan bakar pertempuran dan punya peluru yang lebih banyak. Nah, bisa dibayangkan manfaat olahraga sudah demikian besar, terutama dalam hal resistance exercise. Dalam satu kali sesi saja sudah bisa menghasilkan seperti itu. Ini juga ya dampak dari latihan beban terhadap resting metabolic rate atau basal metabolic rate, pembakaran energi saat istirahat ya, dan physical activity. Kita temukan di sini terjadinya peningkatan metabolisme absolut sebesar 7%. Dan kalau misalnya seseorang membakar lebih kurang 2.500 kalori per hari, 7% itu adalah 175 kalori. Jadi hampir sama, setara dengan setengah jam berolahraga. Ya. Dan apabila seseorang itu sebenarnya selama ini nggak naik-naik berat badannya, jadi pola makannya juga nggak dijaga, tapi berat badannya nggak naik. Ya. Tapi begitu hanya dengan menambahkan dia berolahraga aja, latihan beban, terjadi peningkatan kalori yang ekstra ini, dan 1 kilo lemak adalah 7.500 kalori, maka otomatis dia bisa secara matematika menurunkan lemak dalam tubuhnya 1 kilo dalam 43 hari. Luar biasa kan? Gitu. Bagus banget saya rasa. Dan ini sebenarnya ada bukan 3 cara, tapi 4 cara, ya 4 cara karena ada 4 di sini. Latihan beban meningkatkan metabolisme yang unik dari jenis olahraga lain. Apakah itu? Satu, ya tadi ya, peningkatan IPOC tadi, konsumsi oksigen pasca olahraga yang lebih tinggi, yang membuat orang itu membakar lemak saat istirahat. Pemulihan melibatkan proses membangun atau reparasi otot yang rusak. Ya, gangguan terhadap misalnya sistem pusat saraf, kemudian reparasi, ya, proses yang diperlukan tubuh untuk merepair otot yang rusak pasti membutuhkan kalori yang cukup banyak. Ya, penambahan jumlah mitokondria juga, penambahan jumlah dapur sel, dapur energi, ya, sekaligus meningkatkan aktivitas semua mitokondria yang ada. Bukan aja meningkatkan aktivitas, tapi setiap mitokondria bertambah pula jumlahnya. Hasil akhirnya adalah latihan beban yang sebenarnya adalah hipertrofi atau pembesaran serabut otot, yang sebenarnya otot itu sendiri adalah CC atau mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita, yang menyebabkan kita membakar lebih banyak lagi. Ada scientific proof di sini, bahkan sudah ditemukan dari tahun 90-an, bahwa otot rangka, metabolisme otot rangka adalah determinan utama dari pembakaran energi istirahat. Ya, jadi ini lebih bisa dibaca sendiri ya, karena sifatnya dalam bahasa Inggris, lebih kepada menjelaskan tentang 4 komponen tadi di atas. Manfaat latihan beban untuk kekuatan dan kepadatan tulang. Nah, kita mengetahui bahwa sebenarnya sebelum usia 30 tahun, pergantian jaringan tulang baru kita lebih besar daripada pembuangan jaringan tulang lama. Antara usia 30 sampai 50 tahun, masa tulang yang terbuang dan yang tergantikan itu lebih kurang sama. Kemudian sesudah 50 tahun, penggantian jaringan tulang barunya sudah lebih kalah nih, sudah lebih kecil daripada pembuangan jaringan tulang lama. Ya, hampir sama kira-kira seperti ini. Dan biasa tempat-tempatnya ada di persendian pergelangan, ya, ada di tulang belakang maupun ada di hip atau di tulang panggul. Ini juga mirip ya kondisinya seperti gambar grafik tadi yang dari WHO.
pertanyaannya, ya, dari usia 30 sampai 50 tahun, pergantian jaringan tulang sudah lebih kurang sama dengan pembuangan tulang lama. Kemudian 50 tahun ke atas, tiba-tiba jaringan barunya, pembuatan jaringan tulang barunya kalah. Pertanyaannya, apakah tiba-tiba di umur 50 kurang kalsium? Atau apakah sebenarnya dari umur 30 sudah kurang makan kalsium? Kan pertanyaannya jadi seperti itu. Ternyata bukan, ya. Kebutuhan kita akan kalsium sehari hanya lebih kurang 800 sampai 1000 mg per hari. Ya, jadi hanya lebih kurang 1 gram per hari, dan kita bisa dapatkan dari asupan protein yang cukup juga. Jadi kondisi osteoporosis bukan disebabkan oleh kekurangan kalsium, tapi lebih kepada lebih agresifnya pembuangan kalsium yang membuat kita kalah dalam total pembentukan jaringan tulang baru. Nah, latihan beban bisa mencegah itu. Dampak dari dynamic resistance exercise, ya. Studi ini bahkan dilakukan untuk meneliti 17 penelitian ilmiah yang lain terhadap kepadatan tulang wanita pasca menopause. Dan kita ketahui wanita pasca menopause adalah korban terbesar, ya, dari yang namanya osteoporosis ini. Semua penelitian pada 3 area tulang, ya, yaitu tulang belakang, tulang leher bagian leher tulang femur, yaitu tulang panggul, ya, dan juga adalah total panggul. Dan ditemukan ternyata cukup olahraga 2 kali sudah lebih bagus daripada 3 kali per minggu. Keren kan? Grup dengan latihan beban dinamik dengan intensitas rendah dan moderat saja memberikan hasil signifikan dibandingkan yang tidak latihan. Grup dengan free weight training, latihan beban lepas, bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ya, Harvard sendiri menyatakan latihan beban membangun lebih dari sekedar otot, ya. Karena kekuatan tulang juga dibangun di sana, dan yang lebih keren lagi adalah ada manfaat tambahan, mengurangi insiden jatuh, karena otot yang kuat dan seimbang lebih sulit bagi lansia untuk mengalami jatuh, ya. Jadi ini adalah satu studi yang, atau bahkan satu pernyataan yang sangat kuat yang menyatakan sebenarnya latihan beban sangat membantu dalam mencegah pengeroposan tulang. Ini juga, ya, ada review bahkan sudah dilakukan sejak tahun 99. Ini lagi dari tahun 99 konsisten sampai 2018 selalu dibilang dampaknya pada bone health luar biasa sekali, ya. Sayang kalau kita tidak mengetahuinya. Agar efek osteogenik pembentukan jaringan tulang baru pada pemadatan massa tulang, jaringan tulang harus terpapar pada beban mekanis melebihi yang dialami aktivitas sehari-hari. Ini sudah menjadi satu kata kunci, ya, untuk kita menyatakan bahwa latihan beban bisa mencegah osteoporosis loh, gitu ya. Latihan beban dan hubungannya dengan pengendalian stres dan memperbaiki mood. Nah, ini ada studinya lagi, ya, physical fitness dan psychological benefits of strength training pada older adults, ya, lansia. Mereka menemukan bahwa ternyata terjadinya peningkatan mood, ya. Tingkat kecemasan yang berkurang, ya, dan meningkatnya persepsi kepercayaan diri pada kemampuan fisik. Terjadi peningkatan nyata pada kebugaran fisiologis dan fungsi psikologis. Ini juga, ya, penelitian latihan beban kepada yang ini anak muda. Ditemukan bahwa ternyata penelitian tersebut menyatakan latihan beban memberikan perbaikan signifikan pada tingkat kecemasan atau depresi. Ya, kembali lagi Harvard menyatakan perkuat moodmu dengan latihan beban, ya. Latihan beban semakin bermanfaat pada mereka dengan gejala depresi berat maupun parah. Ini juga, ya, latihan beban pengaruhnya sangat baik untuk health related quality of life. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan. Jelas sekali, ya, terjadi peningkatan. Latihan beban dengan sistem kekebalan tubuh
Immunosenescence ya, semakin usia bertambah, seperti yang tadi kita lihat pada garis krem atau garis kuning itu, ternyata penurunan dari level kesehatan ya, yang kalau berhubungan dengan imun ya, semakin tua jadi imunnya juga merenta, itu namanya immunosenescence. Mereka menemukan bahwa inilah salah satu sumber dari disease ya. Manusia zaman sekarang memiliki usia harapan hidup atau lifespan yang lebih panjang dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Tetapi peningkatan usia hidup ini tidak disertai dengan usia sehat atau health span yang lebih panjang. Jadi berarti umur lebih panjang itu hanya lebih kepada teknologi untuk mensustain kehidupan, hidup lebih lama tapi sakit-sakitannya tetap ada dan tidak hilang atau tidak membaik. Ya, immunosenescence bahkan ya penurunan daya tahan tubuh berhubungan erat dengan tumbuhnya penyakit kanker. Itulah sebabnya kita juga melihat bahwa jumlah penderita kanker itu mayoritas ada di atas 50 tahun karena mereka sudah mengalami yang namanya immunosenescence. Ya, ini nanti bisa dibaca. Dan kita menemukan bahwa ternyata ya, nah, pertumbuhan otot sangat tergantung pada imun yang bagus. Jadi kalau misalnya kita memiliki imun yang bagus, maka pertumbuhan otot kita akan cukup pesat. Jadi ini juga mengindikasikan bahwa kalau selama kita masih memiliki kenaikan massa otot, mengalami kenaikan massa otot, berarti imun sistem kita bekerja dengan sangat baik. Tapi pada saat yang sama, keduanya saling mendukung. Di sini mengatakan apa studinya? Bahwa ternyata otot yang banyak, komposisi otot yang tinggi, mendukung juga sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Nah, akhirnya ini saling memberikan manfaat. Terima kasih ya sistem kekebalan tubuh. Kemudian sistem kekebalan tubuh juga bilang terima kasih ya otot gitu. Ya, ini juga terjadinya crosstalk ya, yang komunikasi ya, saling silang antara otot rangka dan sel-sel imun atau sel-sel kekebalan tubuh. Ya, dampak dari latihan beban terhadap biogenesis of apa tadi? Mitokondria ya. Dan kita mengetahui tadi mitokondria adalah si dapur yang merupakan central hub dari sistem kekebalan tubuh. Ini juga compelling link, adanya hubungan yang kuat sekali antara aktivitas fisik dan kemampuan tubuh dalam membela dirinya ya. Di sini ditemukan dari studi yang sama peningkatan patroli kekebalan tubuh, ini tadi slide yang saya sebutkan, dengan olahraga akut hanya dalam waktu kurang dari 60 menit. Dan di sini ada pernyataan juga dari senior lecturer ya, dosen senior Deakin University Institute for Physical Activity and Nutrition. Di sana dia menyebutkan, jika Anda memiliki massa otot yang sehat sepanjang hidupmu, maka Anda memiliki cadangan atau tabungan asam amino yang membantu sistem kekebalan tubuhmu untuk merespon cepat pada infeksi dan penyakit. Seiring bertambahnya usia, mereka yang memiliki lebih banyak massa otot diuntungkan oleh respon kekebalan yang lebih baik, yang hasilnya adalah waktu sakit yang lebih singkat atau lebih sedikit. Memperlambat proses penuaan, latihan beban, ya. Latihan beban adalah countermeasure, serangan balik utama terhadap penyakit-penyakit kronis yang berhubungan dengan faktor degeneratif usia, ya. Ini juga hormonal respon, ya, kita mengetahui bahwa seiring menua kita hormonnya semakin turun, ceritanya seperti itu ya. Jadi ternyata ini disebutkan bahwa meskipun turun, ya, ternyata baik tua maupun muda, kalau latihan beban hormonnya bisa naik lagi, meskipun memang hormon yang tua kenaikannya tidak sebanyak yang waktu muda.
Anti-aging therapy through fitness enhancement, ya. Sekali lagi, anti-aging, ya, terapi anti-aging, anti penuaan, ya, melalui peningkatan kebugaran fisik. Latihan beban, sekali lagi, mereverse, memutarbalikkan proses penuaan pada otot rangka manusia. Dampak progresif latihan beban pada growth hormone dan testosteron pada pria yang muda maupun yang tua. Bukan pria, subjek, pria dan wanita. Mereka menemukan ini before-nya untuk yang muda, ini after-nya. Ya, dari 0,85 jadi 1,45, hampir 100% peningkatannya, ya. Dari 4,19 menjadi 8,61, meningkat lagi. Dan ini untuk yang lanjut usia, dari 1 sampai 1,5, dari 2,92 sampai 3,43. Jadi ada peningkatan lebih kurang 50% di sana. Jadi luar biasa, ya, manfaatnya. Nah, saya kebetulan iseng nih mencari. Sebenarnya kalau misalnya hormon-hormon ini, growth hormone dan testosteron, kalau kita cari di klinik, ya, kita tanya minta ke dokter untuk minta suntik gitu, ya. Berapa sih harganya? Nah, segitu, ya. 700 sampai 700.000 sampai lebih kurang 1,3 atau 1,4 juta. Ini bayangkan mereka ke sana minta disuntik, harus melakukan pengecekan sana sini dulu, mendapat suntikan harganya segini. Ini aja harga belum termasuk biaya konsultasi dokter, obat-obatan, laboratorium, dan lain-lain. Jadi bisa berapa ini? Mungkin 2 juta gitu, ya. Nah, dari sini kita mengetahui, loh, latihan nama saya dapat ini loh. Terdapat peningkatan juga, dan ternyata harga personal training saya berapa? Kan gitu. Jadi kita memiliki value yang cukup besar. Bayangkan kalau kita memberikan semua manfaat-manfaat kesehatan itu, mau dibayar berapa? Gitu maksudnya, ya. Manfaat latihan beban untuk optimalisasi daya guna dan fungsi otak. Ya, kita lihat di sini ada koneksinya dari otak kita, ya. Ada bagian dari talamus di sana memberikan koneksi dan feedback komunikasi dengan sel otot. Repetisi, ya, memberikan dampak yang baik sekali, terutama untuk yang namanya reaksi kita, ya. Kita mengenal sebenarnya ada istilah, ya, untuk membangun, kita memiliki yang namanya conscious mind, alam sadar dan alam bawah sadar, dan subconscious mind. Conscious mind itu kita miliki sekarang dengan di kesadaran kita, tetapi di bawah sadar itu sebenarnya katanya sudah terprogram di 7-8 tahun sampai 8 tahun kehidupan kita. Ya, 7 sampai 8 tahun pertama. Jadi dari umur 0 sampai 7, subconscious mind kita sudah terprogram. Ya, dan bagaimana kita bisa dan program ini sebenarnya namanya program, berarti ibaratnya kalau kita bilang otak ini atau pikiran kita, subconscious mind ini adalah software, bisa ada upgrade nggak versi barunya? Atau aplikasi lah, ya, bahasanya aplikasi bisa ada versi baru nggak? Software ada versi baru nggak? Bisa, ya. Tapi jarang dari diri kita melakukan upgrade software itu, dan latihan beban merupakan salah satu metode untuk mengupgrade software. Caranya adalah dengan apa? Para pakar neuroscience menemukan bahwa untuk mereprogram alam bawah sadar kita bisa melakukan yang namanya repetisi di satu kegiatan berulang-ulang sampai kita menjadi fasih dan mahir. Kalau kita latihan beban, apa hubungannya dengan latihan beban? Kalau kita latihan beban, push up terus, squat terus, kita mengenal nggak yang namanya berat badan kita? Kenal. Bukan saja di alam sadar, alam bawah sadar kita mengenal nggak berat badan kita? Kenal. Kalau alam bawah sadar kita mengenal berat badan kita dan tahu bahwa kita sudah terbukti beratus-ratus kali mengangkatnya melalui chin up, melalui push up, melalui squats, body weight semua, atau bahkan melebihi body weight dan sudah terdaftar dan
program ulang di alam bawah sadar kita, kira-kira waktu kita jatuh, kita lebih siap nggak untuk menahan tubuh kita? Dengan kesiapan menahan tubuh kita, sehingga jatuh kita bisa lebih tidak parah nggak? Bisa. Dan ini bisa terjadi karena apa? Kita melakukan latihan beban. Repetisi itu adalah saat kita sedang ke gym dan melakukan kegiatan olahraga, kita sedang merewrite software kita, mengupgrade alam bawah sadar kita. This is how powerful latihan beban. Ya, begitu kuatnya, hebatnya latihan beban. Nah, sehingga akhirnya dampak dari latihan beban di lower body saja memberikan balance dan well-being pada wanita lanjut usia, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian melindungi dari degenerasi otak. University of Sydney menemukan bahwa latihan beban bisa mencegah, melindungi otak dari degenerasi, terutama di area hippocampal subregions. Di mana itu? Ya di sana, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, Alzheimer, penyakit Alzheimer dan termasuk di dalamnya juga demensia, terjadinya progresif hippocampal dan cortical atrophy. Dan ternyata latihan beban bisa mencegahnya, protect from degeneration dan shrinkage, penyusutan. Ya, atrofi adalah penyusutan. Shrinkage ini, penyusutan, ya. Atrofi. Ternyata latihan beban bisa melindungi. Dari peneliti profesor studi itu mengatakan, pesannya sangat jelas, latihan beban perlu menjadi bagian standar dari strategi penurunan risiko demensia atau kepikunan. Latihan beban untuk sensitivitas insulin, kita mengenal ada dua jenis diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Ya. Tipe 1 yang pankreasnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak memproduksi hormon insulin, sehingga tidak memiliki kuncinya, ya, sehingga perlu yang namanya mendapatkan suntikan insulin gitu. Tapi diabetes tipe 2, sel tubuhnya terutama otot tidak merespon baik terhadap insulin. Jadi menolak terhadap kunci untuk membuka, ya, untuk mengirim glikogen atau glukosa dari darah, ya, sehingga gula dalam darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Gula terus beredar di dalam darah, tubuh memproduksi lebih banyak insulin. Insulin mengaktifkan proses mengubah sel darah menjadi gula darah menjadi sel lemak. Dan ternyata ditemukan statistiknya diabetes tipe 1 lebih kurang hanya 5%, 95%-nya adalah diabetes tipe 2, dan tipe 2 inilah yang dominan sekali disebabkan oleh gaya hidup. Dan yang tipe 1 biasanya berhubungan lebih dominan hubungannya dengan keturunan. Tapi kita lihat, apakah dengan faktor keturunan aja latihan beban bisa berdampak baik, ya. Ini dari American Diabetes Association sendiri, ya. Latihan beban versus aerobik, ya. Dampak akut on glycemia, ya, gula darah dalam tipe 1, diabetes tipe 1. Di mana mereka menemukan ini adalah konklusinya, ya, atau ini bahkan penjelasan, salah satu penjelasan, bukan di conclusion. Konklusinya kalau dibaca sendiri cukup jelas bahwa latihan beban mengalahkan aerobik. Tapi di sini juga ditekankan latihan beban intensitas sedang sampai tinggi yang berarti personal trainer berikan, dilakukan dengan durasi singkat secara interval, ada set demi set, ada 10 set aja berarti ada 10 interval, ya, di sana. Memberikan banyak manfaat pada penderita diabetes tipe 1 seperti peningkatan kekuatan otot, membaiknya kadar lemak dan lipoprotein dalam darah, turunnya dosis insulin, turunnya yang disuntikkan ke dalamnya, dan turunnya angka gula darah yang dimonitor secara mandiri. Luar biasa, ya. Bahkan yang namanya penyakit yang sifatnya keturunan aja masih bisa dilawan oleh yang namanya latihan beban. Ya, jadi ini adalah mekanismenya, teman-teman nanti mungkin bisa baca sendiri, tapi intinya adalah resistensi terhadap insulin adalah di saat kita makan gula terlalu banyak, ya, kemudian insulin diproduksi, mencoba untuk masuk ke insulin reseptor, memberikan ketokan kepada sel, ya, ayo tolong dong masukin gitu, ya, tapi ternyata tidak
tidak diterima dengan baik, sehingga tubuh harus memproduksi insulin lagi. Dan apa yang terjadi kalau hal tersebut terjadi? Padahal otot rangka adalah tempat penyimpanan insulin. Otot rangkanya menolak sekarang karena tidak pernah dikosongkan. Sel otot sudah penuh, akhirnya menolak, ada gula baru, nggak bisa masuk. Kemana gula baru itu akan masuk dan ditampung? Ya ke sel lemak. Ya. Ini adalah gambaran persis dari tadi, tapi hanya dengan cara yang berbeda saja. Dari sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya di mana intervensi latihan beban. Ya, biasanya ada di sini. Nah, ya. Saya membawa slide sebelumnya, kemudian saya jelaskan lagi di sini. Ingat ya, di sistem energi tubuh manusia yang saya jelaskan juga dalam membuat program latihan, ya, akan memakan lebih banyak yang namanya menggunakan atau membakar lebih banyak gula, ya. Latihan beban bahasa sederhana yang membakar gula. Dengan membakar gula, gulanya dari mana? Dari dalam otot. Jadi dengan gula dari dalam otot sudah rendah, bisa nggak dia menampung gula baru? Bisa. Jadi sumber energi dalam kotak hitam diambil dari glukogen yang ada dalam darah, hati, dan otot. Gudang gula yang tadinya penuh dan menolak insulin, kini sudah ada ruang untuk menampung. Ya, caranya adalah ini, latihan beban konvensional itu. Ya, time under tension, kontraksi otot yang selalu terjadi non-stop, tidak ada berhentinya, ya, yang akhirnya menguras garis biru ini, level gula dalam otot, sehingga memungkinkan gula dalam darah untuk masuk dan parkir di sana. Dan ini ada studi ilmiahnya untuk membuktikannya. Bahkan studi ini dilakukan pada pria tua yang sudah atau lanjut usia yang sudah memiliki diabetes tipe 2. Di sini ditemukan bahwa kekuatan kaki dan kekuatan lengan maksimalnya meningkat. Ya, meningkat 17% di kaki, 18% di lengan. Lemak organ dan lemak di bawah kulit area perut juga turun secara signifikan, 10% dan 11,2%. Progressive Resistance Training, PRT, ya, signifikan menurunkan meningkatkan sensitivitas insulin sampai 46%. Secara signifikan menurunkan gula darah puasa. Dan bahkan hebatnya lagi, semuanya diraih dengan makan 15% kalori yang lebih banyak. Luar biasa kan? Bayangkan kalau latihan beban ini kita gabung lagi dengan pola makan yang lebih baik. Ya. Ya, ini hanya satu review pengulangan aja, ya. Untuk kesehatan dan kekuatan jantung. Nah, ini latihan beban untuk kekuatan jantung jelas sekali, ya, peningkatan kekuatan dan ketahanan otot, peningkatan kekuatan otot tipikal sampai ke kapasitas fungsional dan kualitas hidup. Nah, weight training has unique heart benefits. Dan bagaimana caranya? Kembali lagi ya, latihan beban pun di lansia yang sudah di kursi roda bisa dilakukan, ya. Dan yang penting mereka dengan kebutuhan khusus atau kekhawatiran khusus bisa menggunakan smartwatch. Smartwatch hari ini, ya, entah sampai kapan video ini bisa valid atau ada, tapi setidaknya di zaman sekarang tahun 2022, smartwatch seperti ini harganya mungkin hanya 200.000 sudah bisa dibeli, ya. Jadi demikian dari saya penjelasan singkat tentang beberapa atau berbagai manfaat latihan beban untuk berbagai masalah kesehatan yang ada, ya. Dan ini harusnya menjadi penguatan hati kita bahwa kita berprofesi di bidang melayani perbaikan kesehatan banyak orang. Sementara kalau kita mau jujur, kita bahas, kesehatan itu prioritasnya nomor berapa sih dalam hidup? Selain keluarga, ada yang lebih penting dari kesehatan? Harta apa gitu misalnya? Mobil baru yang baru dibeli, motornya kali mungkin, atau gelar pendidikan, gelar akademik, atau jabatan dalam pemerintahan,
atau jabatan di perusahaan atau instansi, apa? Apakah itu semua lebih penting dari kesehatan? Kita nggak bisa bilang begitu. Ya, dalam survei yang saya lakukan pun sebenarnya selalu kembali lagi kesehatan dan keluarga menjadi dua hal terpenting bagi hampir setiap manusia. Dan itu pun kesehatan diperlukan agar bisa memiliki keluarga dengan atau mempertahankan dan mewujudkan kasih sayang dalam keluarga bisa lebih baik kalau ada kesehatan. Jadi kesehatan menjadi landasan bagi hampir semuanya. Dan kita pelaku kesehatan, promotor hidup sehat, dan pengajar hidup sehat selayaknya berbesar hati di sini. Karena kita membantu meningkatkan kualitas hidup dan kuantitas hidup banyak orang. Ya, jadi selamat teman-teman semua trainer ya yang sudah berada di jalur pendidikan atau jalur profesi ya, jalur profesi yang menyehatkan banyak orang. Jadi penguatan hati yang sangat baik sekali, semoga bisa menyemangati teman-teman untuk semakin konsisten, semakin tekun lagi belajar dan mencari pengetahuan baru dan update terus. Selamat teman-teman, kita bertemu lagi di modul berikutnya.